Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Qala al-muallif Syekhul Islam al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman at-Tamimi an-Najdi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Tauhid bab qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah ta'ala, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha, al-ayah. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya, al-ayah, sampai akhir ayat. Kelanjutannya adalah wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka al-kafirun, mengingkari atau mengkufuri. Nah, surat An-Nahl ayat 83. Ini bab baru yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di dalam kitab Tauhid. Beliau menyebutkan ayat sebagai judulnya, yaitu ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah tetapi kemudian mengingkarinya, mengkufurinya. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang kufur. Nah, mereka mengetahui nikmat Allah. Ya, ya'rifun, yani yudrikun, makna ya'rifun mengetahui, yani menyadari. Mereka menyadari bihawasihim, dengan indera-indera mereka, mereka rasakan. Mereka mengetahui di sini, yakni mereka merasakannya dengan indera-indera mereka, ya, berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, yang tak terhingga. Ya. Dengan itu mereka menyadari bahwa nikmat-nikmat tersebut datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu diketahui nikmat Allah. Nikmat ini tergolong bentuk mufrad atau tunggal. Namun kaidah di dalam usul fiqih, ya, kaidah yang ditetapkan oleh para ulama usuliyin, ya, kata benda yang berbentuk mufrad ketika diidhafahkan, disandarkan kepada isim ma'rifat seperti di sini nikmat Allah, maka memberikan makna, ya, luas, umum, jamak. Jadi maknanya jamak. Ya'rifuna ni'matullah, mereka menyadari, ya, mengakui, mengetahui nikmat Allah, yakni nikmat Allah Subhanahu wa taala, ni'amallah. Ya. Sebagaimana Allah taala firmankan di dalam ayat yang lain, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika mereka menghitung, ya, nikmat Allah, yakni nikmat Allah, nikmat Allah, yakni ni'amallah, ya, banyak. Ya, kata benda yang mufrad, isim mufrad disandarkan kepada ma'rifat, kata benda lain yang ma'rifat, maka memberikan makna yang luas, maknanya jamak. Ya, la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, yakni nikmat Allah seluruhnya, la tuhsuha, maka kalian tidak akan bisa menghingganya, yakni menghitung keseluruhannya. Nah, kemudian pengertian nikmat, ya, atau bentuk nikmat. Nikmat itu bentuknya bagaimana? Ya, nikmah diterangkan oleh para ulama takunu bijalbil mahbubat, ya, wa raf'il makruhat. Mendapatkan nikmat dari Allah, ya, itu bisa dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah jalbul mahbubat, dengan mendapatkan hal-hal yang diinginkan, yang disukai. Mendapatkan hal-hal yang disukai, itu nikmah. Nah, dan terkadang nikmat itu memiliki bentuk yang kedua, yaitu raf'ul makruhat, ya, dihilangkannya hal-hal yang dibenci, tidak disuka. Dan itu juga nikmat. Ya. Nikmat dalam bentuk mendapatkan hal yang disuka, atau nikmat dalam bentuk, ya, terhilangkannya, terangkatnya hal yang tidak disuka. Ya'rifuna ni'matallah, mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah. Ya. Mereka siapa ini? Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah. Ya, mereka yang dimaksud di sini diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yaitu al-musyrikun, orang-orang musyrik.
mereka mengetahui, menyadari ya bahwa mereka mendapatkan nikmat-nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi kemudian yunkirunaha. Ya. Mereka mengingkarinya. Naam. Apa makna yunkirunaha? Mereka mengingkarinya. Para ulama tafsir ya memberikan penafsiran yang berbeda-beda seperti yang dinukilkan oleh penulis rahimahullah dari Mujahid, dari Aun bin Abdullah, dari Ibnu Qutaibah. Ya, penafsiran yang berbeda-beda tetapi kurang lebih intinya adalah sama. Ya. Ya, mereka menafsirkan atau inti tafsir tsumma yunkirunaha, ya, mengetahui nikmat-nikmat Allah namun kemudian mengingkarinya, maknanya adalah idhafatuha ila Allah. Ya. Atau afan yunkiruna idhafataha ila Allah. Mereka mengingkari ya, penisbatan atau penyandaran nikmat-nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala likaunihim yudhifunaha ila sabab. Ya, mutanasilan musabbibal ladzi huwa Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka menyandarkan nikmat itu kepada sebab dan melupakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menyandarkan nikmat-nikmat itu kepada sebab ya, dan mutanasin seolah-olah merupakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan dan memberikan. Jadi makna mengingkari nikmat itu bukan ya misalkan turun hujan tapi mengatakan tidak hujan. Ya. Mereka mendapatkan nikmat sehat lalu mengatakan ya kami tidak mendapatkan kesehatan. Ya, mendapatkan nikmat anak-anak tapi kemudian mengatakan tidak memiliki anak. Bukan itu maksud mengingkari nikmat. Maksud mengingkari nikmat adalah mengingkari penyandaran nikmat-nikmat itu kepada Allah dan melupakan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikannya kepada mereka. Ya. Namun justru menyandarkan nikmat-nikmat itu kepada sebab. Ya, menyandarkan nikmat itu kepada sebab. Ya, dan melupakan Allah yang telah menciptakan nikmat itu dan juga menciptakan sebab ya diperolehnya nikmat itu. Wa aktsaruhumul kafirun. Wa aktsaruhumul kafirun, yakni kebanyakan mereka, kebanyakan orang-orang yang ya menyadari, mengetahui nikmat-nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, mereka al-kafirun, mayoritas mereka kafir. Apa makna kafir di sini? Ya, ada dua kemungkinan makna. Yang pertama adalah mengingkari, menentang, mengkufuri bahwa nikmat itu dari Allah. Ya, wa aktsaruhum al-kafirun. Kebanyakan mereka kafirun, yakni mengingkari bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau kemungkinan makna yang kedua, ini al-kafiruna billah. Kebanyakan mereka itu kafir ya kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak beriman. Ya, kan berarti ini kufur kufur akbar. Kebanyakan mereka itu kafirun, ada dua kemungkinan makna tadi. Makna yang pertama adalah kufur nikmat, mengingkari bahwa nikmat-nikmat tersebut dari Allah. Kemungkinan makna yang kedua, mereka al-kafirun, kebanyakan mereka itu kafir, yakni kafir tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa bab ini seputar apa? Nah, seputar wajibnya ya, wajibnya beradab ya dalam masalah rububiyah Allah ya, dan menyandarkan segala nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid ya, keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid ada dua sisi. Dua sisi keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid. Ya, sisi yang pertama adalah ya, bahwa barang siapa menyandarkan nikmat ya, menyandarkan nikmat kepada selain Allah, berarti dia telah menjadikan adanya sekutu bagi Allah dalam masalah rububiyah. Dalam masalah rububiyah, ya kan?
Apa makna rububiyah? Makna rububiyah yakni Allah yang memberi rezeki, ya, dengan berbagai kenikmatan itu. Tapi dia malah menyandarkan nikmat-nikmat tersebut kepada selain Allah, ya, kepada makhluk, kepada sebab saja, bukan kepada Sang Pencipta Al-Khaliq. Sehingga menyalahi tauhid rububiyah. Nah, kita bertauhid ini kan membahas tauhid uluhiyah dan juga menyinggung tauhid rububiyah. Sehingga sisi keterkaitan bab ini yang pertama adalah, ya, nah, bahwa menyandarkan nikmat-nikmat kepada selain Allah, ya, itu merupakan bentuk kesyirikan dalam hal rububiyah. Dalam hal apa? Rububiyah. Dan sisi keterkaitan yang kedua adalah, ya, ini sisi yang lain, ya, bahwa orang yang tidak melaksanakan syukur, ya, tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang dia berikan, itu bertentangan dengan apa? Tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Karena bersyukur itu merupakan ibadah, ya kan? Bersyukur kepada Allah, ya, atas nikmat-nikmat yang dia berikan. Ini ibadah atau bukan? Bersyukur, ya, ibadah. Ketika menyandarkan nikmat kepada selain Allah, artinya dia tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur, artinya dia menyalahi tauhid ibadah. Ya, dia tidak beribadah, tidak melaksanakan ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tadi menyalahi tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Nah, karena ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Ya. Dan ternyata bab ini berkaitan dengan kitab tauhid dari dua sisi ini. Dari sisi tauhid rububiyah dan dari sisi tauhid uluhiyah. Ya. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah itu merupakan kesyirikan dalam hal rububiyah, menyalahi tauhid rububiyah, dan menyandarkan nikmat kepada selain Allah artinya tidak bersyukur, tidak mensyukurinya, padahal bersyukur itu adalah ibadah kepada Allah. Maka dengan ini, ya, hal itu bertentangan atau menyalahi tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Sehingga sangat erat kaitan bab ini dengan kitab tauhid. Nah, barang siapa ingin menyempurnakan tauhidnya, maka hendaknya dia menyandarkan segala nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melupakan Allah yang telah, ya, memberikan nikmat-nikmat itu. Ya, demikian juga barang siapa ingin sempurna tauhidnya kepada Allah, maka dia harus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dia dapatkan dan jangan mengkufurinya, menyandarkan nikmat-nikmat itu kepada selain Allah. Nah, kemudian penulis rahimahullah menukilkan, ya, penafsiran ayat ini dari beberapa ulama tafsir, ya, dari para ulama terdahulu. Beliau rahimahullah mengatakan, qala Mujahid, ma ma'nahu. Ya, Mujahid rahimahullah mengatakan, ma ma'nahu, ya, kalimat atau ucapan perkataan yang maknanya, ya, sekali lagi ini menafsirkan ayat yang disebutkan, ya, oleh penulis, huwa qaulur rajuli hadza mali warithtuhu an abai. Nah, ayat ini, ya, tentang ucapan seseorang, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha, mereka mengetahui nikmat Allah namun kemudian mengingkarinya. Ayat ini tentang ucapan seseorang, hadza mali, ini adalah harta bendaku, warithtuhu, aku mewarisinya, an abai, dari leluhurku, bapak-bapakku, ya, leluhurku. Nah, ini penafsiran Mujahid rahimahullah untuk ayat tersebut. Dan sebelumnya, siapa itu Mujahid? Ya, Mujahid, ya, beliau Syekhut Tafsir, ya, semacam guru besar, ya, ulama besar dalam bidang tafsir. Nama beliau Mujahid bin Jabr Al-Makki, nisbat ke kota Makkah. Ya, Al-Imam Ar-Rabbani, Al-Imam Ar-Rabbani, sang pendidik, ya. Beliau termasuk murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, dan Mujahid
rahimahullah, tadi dikatakan al-imam, beliau memang imamul mufassirin fit tabi'in. Beliau merupakan pimpinannya para ahli tafsir, pemimpin para ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Tabi'in yakni mereka yang berguru kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Naam. Mujahid bin Jabr rahimahullah, ya, itu mempelajari, ya, tafsir Al-Quran langsung kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau aradul mushaf, ini membaca, ya, membacakan, ya, ayat-ayat Al-Quran, yuqifu 'inda kulli ayah wa yas'aluhu 'an tafsiriha. Ya, Mujahid rahimahullah, yakni di setiap ayat berhenti dan menanyakan tafsirnya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dibacakan langsung, kemudian setiap ayat ditanyakan bagaimana tafsirnya. Sehingga jadilah beliau imamul mufassirin fit tabi'in. Dan Ibnu Abbas juga dijuluki sebagai terjemahan Al-Quran. Ibnu Abbas, guru Mujahid bin Jabr, ya, juga dijuluki terjemahan Al-Quran, sang juru tafsir, penerjemah, yakni penafsir Al-Quran. Nah, oleh karena itulah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, idza ja'aka tafsiru an Mujahid fahasbuka bih. Apabila datang kepadamu penafsiran dari Mujahid, fahasbuka bih, maka cukup bagimu dengan tafsir itu. Ini bukan maksudnya perkataan Mujahid itu maksum, selalu benar, ya, tidak. Namun disebabkan, ya, keilmuan Mujahid rahimahullah dalam bab tafsir Al-Quran, belajar langsung dari Ibnu Abbas dan belajar tafsirnya secara mendetail, maka dibandingkan dengan para ahli tafsir yang lain, maka Mujahid rahimahullah merupakan imamul mufassirin, pemimpin para ahli tafsir. Ya, idza ja'aka tafsiru an Mujahid fahasbuka bih. Apabila datang kepadamu penafsiran dari Mujahid, maka cukup bagimu dengan tafsirnya. Nah, qala Mujahidun ma ma'nahu. Ya, Mujahid rahimahullah, ya, mengatakan sebuah ucapan ma ma'nahu, yang maknanya ini menunjukkan bahwa penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, tidak menyebutkan redaksinya, ya, dengan tepat, yakni sesuai dengan lafaz Mujahid rahimahullah. Beliau hanya menukilkan kalimat yang semakna dengan ucapan Mujahid rahimahullah. Naam. Huwa qaulur rajul, ayat ini tentang ucapan seseorang, ya, tentang ucapan seseorang. Ar-rajul laki-laki, ya, tapi maksudnya juga perempuan semuanya, laki-laki maupun perempuan. Hadza mali, ini bentuk mengetahui nikmat Allah namun mengingkari nikmat Allah. Ya, hadza mali, ini adalah harta bendaku, warithtuhu an abai, aku mewarisinya dari leluhurku, bapak-bapakku. Nah, kalimat ini, ya, nampaknya tidak ada masalah, ya kan? Hadza mali warithtuhu an abai. Ini harta bendaku, aku mendapatkannya, ya, dari warisan, ya, orang tuaku. Nampaknya kan enggak masalah, kan? Ya, nampaknya enggak masalah ucapan ini zahirnya. Nah, ya, misalkan ditanyakan, kamu memiliki rumah ini dapat dari mana? Ya, dia menjawab, aku mendapatkannya, ya, dari warisan. Nampaknya tidak masalah. Nah, terus apa yang dimaksud dengan Mujahid rahimahullah? Kenapa ini termasuk mengingkari nikmat Allah? Ya, yang dimaksud oleh Mujahid rahimahullah, ya, adalah keadaan tertentu. Ya, tidak sekedar mengkhabarkan, memberitahukan bahwa ini adalah rumahku yang aku dapatkan dari warisan. Ya, dari warisan, bukan semata-mata itu. Bukan semata-mata khabar, berita. Ya, tapi yang dimaksud oleh Mujahid rahimahullah dengan kalimat ini, sehingga kalimat ini tergolong inkar nikmatillah, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, adalah an yudhifal qailu tamallukahu lil mal ila sababil ladhi wal irth mutanasiyan lil musabbib alladhi huwa Allah. Ya. Nah, jadi orang yang mengucapkannya, ya, menyandarkan, ya,
kepemilikannya terhadap harta benda tersebut kepada sebab dia mendapatkannya, itu apa? Al-irth, warisan. Disertai, nah ini penting, ya ini catatannya, mutanasiyanil musabbib alladhi huwallah, disertai melupakan, ya, dia seolah-olah melupakan al-musabbib, ya, Allah yang telah memberikan nikmat itu kepadanya, ya. Terus bagaimana kita mengetahuinya? Ya, bisa dilihat hati kita bagaimana ketika mengucapkannya, ya. Demikian juga nada bicaranya, ya, konteks kalimatnya bagaimana. Kita melupakan Allah Subhanahu wa taala atau sekedar berita, ya, dalam keadaan kita tidak melupakan Allah, ya, kita tetap mengakui bahwa Allah yang memberikan nikmat tersebut kepada kita, ya. Tapi jika dalam keadaan tertentu, ya, nampak, ya, atau bahkan kita kalau memperhatikan isi hati kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dimaksud oleh Mujahid rahimahullah, ya, dari ucapan ini, hadza ma warithu an abai, ini adalah hartaku, ya, yang aku warisi dari leluhurku, dari orang tuaku, ya. Ini bukan dari Allah, ya, tersirat seperti itu, tersirat ini harta bendaku, aku mendapatkannya, ya, dari warisan leluhurku, orang tuaku. Tersirat seolah bukan dari Allah, seolah begitu. Hanya saja itu tidak diucapkan dengan lisan, ya. Sehingga itu yang dimaksud oleh Mujahid rahimahullah, ya, termasuk di dalam pengingkaran terhadap nikmat Allah, ya, yang dilarang di dalam ayat ini, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian mereka mengingkarinya, yakni menyandarkan nikmat tersebut bukan kepada Allah, justru melupakan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dan menyandarkannya kepada sebab, ya, yaitu apa? Al-irth, ya, waris. Mendapatkannya dengan sebab warisan. Nah, orang yang menyandarkan, ya, nikmat-nikmat Allah kepada selain Allah disertai dengan melupakan, ya, melupakan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikannya, ya, ini merupakan suatu hal yang sangat buruk, ya. Kenapa? Ya, karena mestinya dia ingat bahwa dengan takdir dari Allah lah dia mendapatkan nikmat itu, ya. Dengan takdir dari Allah Azza wa Jalla dia bisa mendapatkan nikmat itu, ya. Allah yang menakdirkan, ya, nikmat tersebut dia dapatkan. Nah, demikian juga mungkin di dalam syariat Allah sudah menetapkan sebagai contoh warisan, ya, merupakan hak, ya, ahli waris. Ini kan dalam syariat, berarti walhamdulillah Allah sudah memberikan ketentuan syariat yang sedemikian mulia, sedemikian agung, sedemikian baik, sehingga saya mendapatkan warisan ini dengan dua sebab atau dengan dua hal, ya. Yang pertama adalah takdir dari Allah, Allah menakdirkan saya mendapatkan harta benda ini. Dan hal yang kedua adalah Allah telah menetapkan di dalam syariatnya bahwa, ya, peninggalan mayit itu merupakan hak ahli waris, dan saya akhirnya mendapatkan harta ini sebagai warisan dari orang tua saya misalkan. Ya, mestinya kan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi, jika yang dimaksud, yang dimaukan hanya khabar, ya, hanya pemberitaan bahwa nikmat ini dari pemberitaan bahwa nikmat ini, ya, sebabnya adalah ini, saya mendapatkannya dengan sebab begini-begini, sekedar khabar tanpa ada unsur, tanpa tersirat, ya, bahwa dia melupakan Allah, maka itu tidak masalah, ya. Oleh karena itulah kalimat-kalimat semisal ini menyandarkan nikmat kepada sebab, ya, pernah juga diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah juga diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sifatnya sekedar khabar, pemberitaan tanpa melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis rahimahullah menukilkan, ya, penafsiran Aun bin Abdullah, wa qala Aun bin Abdullah. Aun bin Abdullah mengatakan,
yaquluna laula fulanun lam yakun kadza. Ya. Mereka mengatakan, yakni ini yang dimaksud di dalam ayat ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah namun kemudian mengingkarinya. Ya, itu semisal ucapan mereka, ya, mereka mengatakan laula fulan, seandainya bukan fulan, lam yakun kadza, maka tidak akan terjadi begini. Ya, maka hal ini tidak akan terjadi. Nah, laula fulan, seandainya bukan karena fulan, saya tidak akan begini-begini. Nah, sebelumnya siapa itu Aun ibnu Abdullah? Aun ibnu Abdullah, beliau adalah Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud al-Hudali. Ya, beliau seorang yang thiqah, banyak beribadah, wafat sekitar tahun 120 Hijriyah rahimahullah. Nah, kalau Mujahid tadi belum kita sebutkan, Mujahid bin Jabir rahimahullah wafat pada tahun 104 Hijriyah. Kalau Aun bin Abdullah 120 Hijriyah. Nah, Aun bin Abdullah rahimahullah menafsirkan ayat, ya, bahwa itu semisal perkataan orang-orang biasanya laula fulan lam yakun kada. Kalau bukan karena fulan, ya, maka tidak akan begini, tidak akan seperti ini. Nah, namun diterangkan oleh para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa, ya, perkataan ini seandainya bukan karena ini maka tidak seperti ini. Ya, ucapan semacam ini boleh atau tidak fihi tafsil, ada perinciannya. Ini dirinci. Ini dirinci. Nah, rinciannya bagaimana? Ya, rinciannya adalah, nah, bisa dibagi menjadi 3 keadaan. Bisa dibagi menjadi 3 keadaan. Keadaan yang pertama, ya, menisbatkan, menyandarkan suatu hal, suatu nikmat, ya, kepada sebab yang khafi, yang samar, la ta'thiralah, yang bahkan tidak memiliki pengaruh. Ya. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti mengatakan laulal wali, ya, ma hasala kada wa kada. Seandainya bukan karena wali ini yang sudah meninggal, tentu tidak akan seperti ini. Ya, tidak akan mendapatkan hujan, mendapatkan rezeki ini dan itu. Ya, atau mungkin tidak akan selamat dari musibah atau bencana. Ya. Ini berarti menyandarkan suatu hal atau suatu nikmat kepada sebab yang khafi atau kepada suatu hal yang la ta'thiralah, tidak ada pengaruhnya. Nah, maka yang semacam ini tergolong syirik akbar. Ya. Sekali lagi, ucapan laula kada lam yakun kada, seandainya tidak begini atau bukan karena ini, niscaya, ya, tidak akan seperti ini. Nah, ini ada perincian, ya, ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah menyandarkan suatu hal, ya, kepada, atau menyandarkan suatu hal atau nikmat kepada suatu hal lain yang samar, bahkan jelas tidak memiliki pengaruh. Nah, ini tergolong syirik akbar. Ya, laulal wali ma hasala kada wa kada. Ya, seandainya bukan karena wali fulan, niscaya tidak akan seperti ini. Nah, ini tergolong syirik akbar. Ya, karena pengucapnya berarti meyakini bahwa wali ini yang sudah mati memiliki tasarruf, memiliki kemampuan, ya, memberikan pengaruh atau kemampuan mengatur, ya, di alam ini dalam keadaan dia, ya, mayit. Berarti ini merupakan ya, tasarruf yang khafi, sirri, yang yang samar, ya, pengaturan yang samar dan seterusnya. Ini merupakan keyakinan syirik akbar seperti yang pernah kita pelajari, ya. Dan umumnya yang semacam ini, ya, ada unsur
ibadah, unsur penghambaan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, penghambaan, pengagungan, perendahan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena memiliki keyakinan-keyakinan syirik seperti ini. Nah, kemudian macam yang kedua atau keadaan yang kedua ya adalah menyandarkan suatu hal atau suatu nikmat kepada sebab yang dibenarkan secara syariat atau sebab yang realistis ya, sebab yang realistis benar secara tajribah ya, uji coba atau percobaan dan pengalaman. Nah, dulu sudah pernah kita pelajari bahwa kita tidak boleh menetapkan suatu hal sebagai sebab ya, kecuali dengan dua cara. Cara yang pertama atau jalur yang pertama adalah dengan jalur syariat. Maksudnya adalah ayat atau hadis yang sahih menetapkan bahwa ini sebab, seperti madu ya, sebab kesembuhan. Ya, tilawatul Quran atau ruqyah ya. Ruqyah, membaca Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an itu juga bisa menyembuhkan. Nah, dan lain sebagainya. Al-habbatus sauda juga ya. Ini melalui jalur syariat. Nah, dan di sana ada jalur yang kedua ya, menetapkan suatu hal sebagai sebab bitajribah ya, dengan pengalaman ya, dengan percobaan. Dan ini juga tidak sembarang orang mengatakan saya sudah mencobanya dan berhasil ya, juga tidak sembarangan, tetap harus ya dikembalikan kepada ahlinya dan efeknya harus benar-benar nampak, tidak hanya rasanya sih memang berhasil. Nah, rasanya saja. Ini kayaknya memang bisa mengobati sakit saya, ini jadi lebih ringan kayaknya. Nah, ini sekedar syu'ur nafsi. Ya, perasaan hati saja, tapi tidak begitu nampak efeknya. Nah, maka tidak diperbolehkan. Ya, jadi tajribah, uji coba itu harus suatu hal yang efeknya itu jelas, nampak ya, dan lebih bagus lagi dengan ahlinya. Nah, keadaan yang kedua ini adalah menyandarkan suatu hal atau suatu nikmat kepada sebab yang benar, entah benar dari sudut pandang syariat maupun dari sudut pandang tajribah ya, tajribah kauni. Nah, penyandaran semacam ini diperbolehkan. Nah, dengan syarat ya, tidak meyakini bahwa sebab itu memberikan pengaruh dengan sendirinya ya. Karena kalau meyakini bahwa sebab itu memberikan pengaruh dengan sendirinya tanpa takdir dari Allah, maka itu juga syirik akbar ya. Demikian juga syarat yang kedua, tanpa melupakan al-mun'im, zat yang telah memberikan nikmat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ulangi lagi ya, menyandarkan nikmat kepada suatu hal selain Allah ya, dengan mengatakan laula kada lam yakun kada, kalau bukan karena ini niscaya tidak akan seperti ini ya. Ini ada 3 keadaan. Sudah kita pelajari keadaan yang pertama, yaitu menyandarkannya kepada suatu hal yang samar, yang la ta'thiralah, tidak ada pengaruhnya sama sekali, suatu hal yang samar, tersembunyi, seperti menyandarkan ya nikmat kepada mayit, maka ini syirik akbar. Keadaan yang kedua adalah menyandarkannya kepada suatu sebab yang dibenarkan menurut syariat atau menurut tajribah yes. Maka ini diperbolehkan ya, ini diperbolehkan dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, tidak meyakini bahwa sebab itu dapat memberikan pengaruh dengan sendirinya tanpa takdir dari Allah. Ya, misalkan tidak meyakini bahwa obat ini bisa menyembuhkan dengan sendirinya tanpa izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan syarat yang kedua, jangan sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya Dialah yang memberikan nikmat itu kepada kita. Adapun hal ini atau benda ini hanyalah sebab. Kemudian keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga adalah menyandarkan nikmat
kepada ya suatu sebab yang zahir, yang nampak, ya, bukan suatu hal yang samar, bukan suatu sebab yang samar. Namun ya tidak valid, tidak tetap, tidak didukung oleh dalil syariat, tidak pula oleh tajribah, percobaan, ya tajribah, bahwa itu merupakan sebab. Ya, ini sekedar coba-coba atau mungkin sekedar keyakinan-keyakinan, padahal tidak terbukti secara syariat bahwa itu adalah sebab, juga tidak terbukti secara tajribah bahwa itu adalah sebab. Ya, bahwa itu adalah sebab. Maka hukumnya bagaimana? Hukumnya tidak boleh. Hukumnya adalah syirik asghar. Ini tergolong syirik asghar. Nah, syirik kecil karena masuk dalam bab menyandarkan atau meyakini suatu hal sebagai sebab, ya, padahal tidak terbukti bahwa itu adalah sebab, baik menurut dalil syariat maupun menurut tajribah, ya, uji coba, pengalaman, ya, dengan efek yang nampak jelas, ya. Sehingga bedakan keadaan yang ketiga ini dengan keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama itu suatu hal yang bukan sebab tapi diyakini sebagai sebab, namun itu sifatnya samar, ya, khafi. Nampak ada keyakinan-keyakinan yang berlebihan, ya, keyakinan-keyakinan yang syirik. Adapun keadaan yang ketiga ini, yakni meyakini suatu hal itu adalah sebab, padahal tidak terbukti itu adalah sebab, tapi itu suatu hal yang masih nampak, ya, masih nampak, ya, tidak ada keyakinan-keyakinan tertentu. Nah, ya, contohnya apa ini keadaan yang ketiga? Ya, misalkan, ya, kalau seandainya bukan karena rajah ini atau jimat ini, ya, niscaya saya tidak akan seberuntung ini, misalkan, ya. Maksudnya, terus siapa yang memberikan keberuntungan, Allah atau jimat? Ya, dia masih meyakini Allah yang memberikan, tapi ini sebab Allah memberikan keberuntungan, ya, atau keuntungan yang besar di dalam berjual beli di hari ini atau di bulan ini atau akhir-akhir ini. Allah yang memberikan keuntungan yang besar itu, tapi sebabnya adalah benda ini, ya, jimat, raja dan semisalnya. Maka itu tergolong syirik asghar. Sehingga mengatakan laula kada lam yakun kada, kalau bukan karena ini niscaya tidak akan seperti ini. Atau seperti perkataan Aun bin Abdullah ini, ya, laula fulan lam yakun kada, seandainya bukan karena fulan niscaya tidak akan seperti ini. Ya, ini sebenarnya tidak mutlak dilarang, ya. Ada tiga keadaan, terkadang menjadi syirik akbar, terkadang menjadi syirik asghar, dan terkadang diperbolehkan. Oleh karena itulah Nabi SAW pernah mengatakan hal semisal ini, kalimat semisal ini, ya. Dan tentunya Nabi SAW tidak mungkin melakukan kesyirikan, berarti kalimat itu bukan syirik. Maka itu dibawa kepada keadaan yang diperbolehkan mengatakan kalimat semisal ini. Nabi SAW pernah mengatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Ya, beliau berkata tentang pamannya yaitu Abu Thalib, ya, yang meninggal dalam keadaan kafir. Laula ana, seandainya bukan karena aku, niscaya dia, yakni Abu Thalib, fid darkil asfali minan nar, berada di tingkat yang terbawah, minan nar, dari neraka. Tingkat yang terbawah berarti yang terdahsyat, terbesar adabnya. Nah, Abu Thalib itu tidak diletakkan di sana, ya, tapi di atas atau di permukaan. Nah, sebabnya adalah, ya, Nabi Muhammad SAW syafaat beliau untuk Abu Thalib agar diringankan adabnya. Nah, intinya di sini Nabi SAW mengatakan laula ana, seandainya bukan karena aku niscaya begini-begini. Nah, dan tidak mungkin Nabi SAW, ya, mengatakan atau melakukan kesyirikan. Oh, berarti kalimat ini tidak masalah, ya, selama itu memang sebab yang memang dibenarkan menurut syariat, ya, atau menurut tajribah. Nah, kemudian penafsiran yang ketiga dinukilkan oleh penulis rahimahullah, beliau mengatakan waqala Ibnu Qutaibah, dan Ibnu Qutaibah rahimahullah, ya, mengatakan yaquluna
hadza bi syafa'ati alihatina. Ya, ini tentang ayat yang sama ya. Menafsirkan ayat yang sama. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Kata Ibnu Qutaibah rahimahullah, maknanya adalah yaqulun, mereka mengatakan hadza bi syafa'ati alihatina. Ini ya dengan sebab syafaat sembahan-sembahan kami. Ini dengan sebab syafaat sembahan-sembahan kami. Oh, berarti makna mengingkari nikmat Allah adalah apa? Menyandarkannya kepada ya syafaat sembahan-sembahan mereka. Nah, sebelumnya siapa itu Ibnu Qutaibah yang penafsirannya dinukilkan oleh penulis rahimahullah? Ibnu Qutaibah rahimahullah, beliau adalah Abdullah bin Muslim bin Qutaibah. Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dainuri Al-Hafidh, yang sahib tafsir, pemilik kitab tafsir, wa ghairi minal muallafat, dan karya-karya tulis yang lain, wafat pada tahun 276 Hijriyah rahimahullah. Nah, orang yang mengatakan ya seperti itu, hadza bi syafaati alihatina, ini dengan sebab syafaat sembahan-sembahan kami, tentunya lebih buruk ya daripada ya kalimat yang diumpamakan atau disebutkan oleh Mujahid dan Aun bin Abdullah ya rahimahumullah. Ya, karena yang disebutkan oleh Mujahid bagaimana? Itu adalah ucapan seorang, hadza mali warithu an abai, ini adalah hartaku, aku mendapatkannya dari warisan dari leluhurku. Ini kan masih mending ya dibandingkan dengan hadza bi syafaati alihatina, ini dengan sebab syafaat sembahan-sembahan kami. Demikian juga apa? Yang disebutkan oleh Aun bin Abdullah, ya, laula fulan lam yakun kada wa kada, seandainya bukan karena fulan niscaya tidak akan seperti ini. Ini juga lebih ringan dibandingkan dengan ini, ucapan hadza bi syafaati alihatina, ini dengan sebab syafaat sembahan-sembahan kami. Ya, ini lebih parah. Kenapa? Karena ini merupakan ya perkataan yang syirik akbar. Ya, ini juga merupakan syirik fil uluhiyah. Ya, ini sangat jelas kesyirikannya, hadza bi syafaati alihatina. Sebab memohon syafaat kepada sembahan-sembahan ya selain Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kesyirikan. Itu sama saja berdoa kepada selain Allah, ya beribadah dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadza bi syafaati alihatina, ini dengan syafaat sembahan-sembahan kami. Ya, misalkan orang musyrik mengatakan bagaimana? Ya, inna hadhin ni'am, sungguhnya nikmat-nikmat ini ya dengan sebab syafaat sembahan-sembahan. Atau Uzza misalkan, ya Uzza memberi syafaat di hadapan Allah agar Allah menurunkan hujan, akhirnya hujan pun turun. Ya, misalkan turun hujan, ya setelah itu orang musyrik mengatakan, oh hujan ini turun dengan sebab syafaatnya Uzza di hadapan Allah. Ya, Uzza memberikan syafaat di hadapan Allah. Ya, Uzza memohonkan kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kita. Ya, dan semisalnya, Uzza ini ya salah satu sembahan terbesarnya orang-orang musyrik Arab zaman dahulu. Nah, ya dan semisalnya. Ini sangat parah kalau ucapan seperti ini memang, karena di samping itu merupakan menyandarkan nikmat kepada selain Allah, ya juga itu merupakan kesyirikan ya terhadap sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, penyembahan, peribadatan kepada selain Allah. A'udzubillah. Naam. Ya, beberapa faedah yang dapat diambil dari ayat ini sekaligus tafsirannya disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Yang pertama, annal musyrikina mu'tarifuna bi tauhidir rububiyah, bahwa orang-orang musyrik itu masih mengakui tauhid rububiyah. Orang-orang musyrik ya termasuk yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka secara umum masih mengakui tauhid rububiyah, yakni bahwa hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang mengatur dan memberi rezeki. Oleh karena itu Allah berfirman, ya'rifuna ni'matallah. Mereka siapa? Orang-orang musyrik mengetahui nikmat Allah, yakni mengetahui bahwa
nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu. Ya, menunjukkan mereka masih mengakui tauhid rububiyah, Allah yang memberikan rezeki. Nah, jadi jangan dikira ya orang-orang musyrik zaman dahulu itu ya mengingkari adanya Allah. Ya, tidak, mereka tidak ateis. Orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu tidak seperti itu. Ya, kesalahan mereka bukan karena mengingkari adanya Allah, mengingkari wujud Allah, atau meyakini ada pencipta selain Allah. Bukan itu. Kesalahan mereka adalah ya, karena mereka meniatkan ibadah-ibadah untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Ya. Beristighatsah, memohon-mohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyembelih dengan disertai unsur penghambaan, pengagungan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesalahannya dalam ibadah. Ya, penyembahan. Ya. Sehingga yang miris adalah ketika banyak orang yang mengaku muslim, ya, namun masih banyak juga atau sebagian dari mereka yang melakukan praktek-praktek ibadah dan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan alasan yang penting sudah membaca kalimat syahadat, ya, dan yang penting mengakui bahwa Allah yang mencipta, memberi rezeki dan seterusnya. Ya, itu keliru. Itu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah memang wajib, tapi ya jangan sampai menyalahi ya tauhid uluhiyah, karena orang-orang musyrik yang mereka salahi, yang mereka langgar adalah tauhid uluhiyah, sehingga mereka dikatakan musyrik, kafir, dalam keadaan mereka masih meyakini bahwa hanya Allah yang mencipta dan memberi rezeki. Kemudian faedah yang kedua adalah wajibnya menisbatkan, menyandarkan segala nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, kewajiban menyandarkan berbagai nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai melupakan Allah. Ya, jangan sampai melupakan Allah. Kemudian faedah yang ketiga, ya. Nah, peringatan atau ancaman, larangan menyandarkan nikmat-nikmat kepada selain Allah, karena itu tergolong syirik dalam hal rububiyah. Syirik dalam hal rububiyah. Ingat yang dimaksud adalah apa? Ketika melupakan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat. Nah, menisbatkan, menyandarkan nikmat kepada selain Allah dan melupakan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi. Maka ini tergolong syirkun fir rububiyah, kesyirikan dalam hal rububiyah. Kemudian faedah yang keempat, wujub at-ta'addub fil alfaz. Kewajiban ya menjaga adab dalam ucapan. Ya, walaupun nampaknya kan biasa-biasa saja kan, hadza mali warithu an abai. Ini adalah harta bendaku yang aku dapatkan dari warisan orang tuaku. Ya, soalnya kan seolah kan enggak masalah ya. Laula fulanun lam yakun kada. Seandainya bukan karena fulan, niscaya tidak akan seperti ini. Ya. Nampaknya kan tidak masalah. Namun perlu hati-hati ya, karena ini bisa menjadi kesyirikan, ya bisa menjadi hal yang terlarang, karena tauhid itu perlu dijaga, termasuk dalam hal ucapan. Jangan sampai nyerempet ya seolah ya atau terkesan menyalahi tauhid, walaupun sebenarnya kita tidak meniatkan untuk menyalahi tauhid, tapi lafaz itu, ucapan itu juga harus dijaga, ada adab dalam berucap. Wujub at-ta'addubi fil alfaz, kewajiban menjaga adab dalam ucapan. Nah, dan diharamkannya bersandar kepada sebab. Wa tahrimul i'timad 'alal asbab. Ya, seperti tadi warithu an abai. Ya, harta benda ini sebabnya adalah warisan. Sebabnya adalah ya karena adanya warisan. Demikian juga hal ini terjadi karena fulan. Ya, kalau sekedar khabar kan enggak masalah ya. Atau menyandarkan kepada suatu hal yang memang itu sebab yang dibenarkan, yang terbukti menurut syariat atau menurut tajribah. Ya, tapi jangan sampai bersandar kepada sebab dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini.
Semoga terpahami dan bermanfaat. Ya, sekiranya ada kurangan saya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.